kalau ada orang, anak saya itu suka lari ke dalam. Papa ada orang, jadi seolah-olah takut gitu. Oh. Takut sama orang. Wah, kalau Padahal nggak ada. Ada. Betulan ada. Jadi kurang adaptasi Oh sama iya paham. sama orang gitu. Jadi udah belum terbiasa ketemu sama orang, Iya. udah biasa sama makhluk gaib, ya Iya. Pak ya. Dan ketika ketemu sama orang, anak Bapak tuh takut. Takut gitu. Papa itu ada orang lari ke bawah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Radio Lia. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini aku berada di tengah-tengah hutan ya cuy. Tengah-tengah hutan yang jauh banget dari keramaian, apapun itu keramaiannya, jauh banget. Dan di sini aku akan berkunjung ke seorang bapak ya, yang tinggal di tengah-tengah hutan cuy. Dan informasinya sih, tadi sempat aku tanya-tanya ke salah satu petani ya yang ada di jalan utama sana ya. Ternyata di sini ada yang tinggal cuy, seorang bapak yang bernama Pak Asep. Dan aku juga belum pernah ketemu sama beliau, dan insya Allah sekarang aku akan coba bersilaturahmi sama beliau. Mudah-mudahan aja ada di rumah. Asli jauh banget dari pusat keramaian, sunyi banget nih hutan ya. Dan aku juga gak tahu ini hutan namanya apa. Yang jelas asli serem banget cuy. Dan sedikit cerita ya tentang Pak Asep ini yang aku ambil dari satu narasumber tadi. Konon katanya dia itu seorang mahasiswa dulunya ya. Yang jelas nanti teman-teman ikuti terus lah perjalanan aku. Mudah-mudahan ketemu sama Pak Asep. Nanti Pak Asep sendiri akan ceritakan tentang kisahnya kenapa beliau memilih tinggal di hutan ya teman-teman ya. Secara tidak langsung, orang-orang seperti kita tidak mungkin tinggal di tengah-tengah hutan yang tidak berpenghuni. Jadi terus aktivitas aku hari ini cuy. Ya, ini dia teman-teman hutannya ya. Tuh, jauh banget ke jalan utama ya. Benar-benar sunyi banget nih. Aku juga tahu nih, benar atau tidaknya informasi yang aku dapat dari seorang warga tadi ya. Katanya ada yang tinggal di tengah-tengah hutan. I don't know. Kita lihat nanti. Lihat tuh hutan, pinggir hutan tuh. Wow. Heran gitu. Masih ada zaman sekarang yang memilih tinggal di hutan. Ya mungkin ada pilihan sendiri. Kenapa Pak Asep memutuskan tinggal di hutan, dan aku gak tahu nih lokasi rumahnya di mana. Asli, aku sendiri loh tuh, cuy. Benar-benar gak ada temen. Anjay, astagfirullah. Anjay, ini lebih ke ngeri loh. Aku tahu ini soal ini informasinya ya. Tadi si warga yang di depan itu ngelarang aku masuk ke sini, dikarenakan katanya ya hutan ini tuh adalah hutan buntu ya, hutan yang dimana setiap orang memasuki ke sini itu tidak akan bisa keluar lagi. Namun aku akan tetap ikuti jejak jalan ini ya cuy, ikuti jejak ini untuk menuju atau mencari arah pulang nanti ya. Jadi aku gak akan belok-belok kemana-mana gitu. Aku tahu nih rumah Pak Asepnya sebelah mana. Anjay, asli sunyi banget cuy. Mana ya? Katanya sih ada pertigaan patokan ke kiri dan ke kanan. Oh, ini nih kayaknya nih. Ya. Nah, kayak ke sini nih. Nah, ini aku ngambil jalan kiri katanya. Berarti ke sini. Karena ini tuh mentok perempatan, pertigaan nih. Oke. Anjay, hutan cuy itu. Asli ngeri banget, ngeri. Ya aku pikirkan tuh takut ada macan gitu loh, atau hewan-hewan buas yang lainnya. Lihat aja men, gak ada kehidupan sama sekali di sini. Gak ada siapa-siapa juga di belakang. Anjay.
Nah, itu saya kelihatan rumahnya tuh cuy. Rumahnya tuh bener. Nah, kita langsung deh masuk ya, silaturahmi ke rumahnya Pak Asep cuy. Nah, ini udah kelihatan nih rumahnya ya. Dan ini rumahnya Pak Asep nih. Oke. Nah, ada Pak Asepnya ada di depan tuh. Kayaknya nih Pak Asep nih. Wah, ada Pak. Assalamualaikum Pak. Pak, ini sama Pak Asep bukan? Ya. Nah, ini dia teman-teman Pak Asep yang infonya selalu ada di hutan ya Pak ya? Ya. Nah Pak, tadi tuh saya dapat informasi kan ada yang tinggal di sini. Emang Bapak benar tinggal di sini Pak? Ya dulu. Oh dulu, berarti sekarang udah gak di sini? Enggak di sini. Oh. Di sini waktu sekarang mah masih di desa. Ya, dan intinya saya kesini silaturahmi ya Pak ya. Ya, ya. Lumayan jauh juga dari tempat penyimpanan motor ke sini. Ya, ya, ya. Dan bisa ketemu juga langsung sama Pak Asep. Nah Pak, ini kan hutan ya Pak ya. Hutan yang jauh banget sama akses kemanapun, dari pusat kota kemanapun Ya, gitu kan. bisa kalau sini mah. Bisa. Dan Nyari api pun juga harus ke desa. Kalau Ya. sini nyari api buat rokok aja ke desa. wow, jauh ya Pak ya. Jauh. Berarti emang harus punya bekal. Harus punya Punya bekal. bekal. Nah Pak, ngomongin rumah yang tadi Bapak bilang ternyata udah tinggal di sini ya. Berarti saya dapat informasi salah. Berarti ini tuh rumah yang pernah Bapak dirikan. Ini kenapa alasannya gitu? Kenapa bikin rumah di tengah-tengah hutan Pak? Awalnya kan saya dari Bandung ya. Bandung, Dari oke. Bandung. Nah, berhubung gejolak pemuda, istilah masa puber ya, Mm-mm. bisa dibawa ke sana kemari maupun yang baik atau buruk, oke-oke aja kan. Mm-mm. Nah, saya berinisiatif. Kebetulan saya punya kebun di sini. Oh iya, Saya iya. berinisiatif untuk menyendiri, ingin belajar baik, ingin Menyendiri. belajar baik. Oke. Kalau baik sekali kan nggak mungkin kan, ini kan saya mau belajar baik, Iya. menjauhi dari hal-hal yang buruk. Iya. Gitu. Jadi pengen memperbaiki diri gitu ya Pak ya. Gitu. Nah, ini berarti Bapak kan dari Bandung. Kenapa gitu Pak bisa tinggal di Majalengka? Ya asal usulnya kan Heeh. bapak saya itu beli tanah di sini. Iya. Berhubung kan tanah di sini itu pegawai bapak saya itu nggak jujur. Oh iya. Pertama nggak jujur, kedua suka ngebohong, garap Iya. ini biayanya ini ternyata nggak diterapin, nggak dilaksanakan. Udah dikasih biaya dari Bandung, nggak dikerjakan di sini, biaya masih terus aja masuk. Nah, Oke. berhubung saya ada kendala diri pribadi saya sendiri, saya berinisiatif untuk pergi ke sini, mengurus kebun di sini, gitu. Oh, gitu, ngurus kebun di sini. Iya. Dan Bapak tinggal di sini di rumah ini dulu ketika, mohon maaf ya, rumah ini belum rusak kayak gini, apa Bapak tinggal sendiri apa gimana? Tinggal sendiri, Tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Belum punya istri, maaf. belum. Oh, Waktu belum. dulu belum. Oh, Masak sendiri, nyuci sendiri, terus ngurus kebun sendiri. Kalau misalkan ngurus kebun, kita masak pakai tungku, tinggal jadi tengokin, takut tungkunya itu mati gimana. oh iya ya. Ntar kalau udah berhenti saya lapar, ternyata nasinya nggak masak gitu. Oke. Nah, Bapak tinggal di tengah-tengah hutan ya. Berarti Bapak, mohon maaf, udah punya istri belum, Pak? Ya setelah saya 10 tahun sendiri, saya disuruh nikah, Oh, ya udah terusan nikah. disuruh nikah sama ibu saya waktu masih ada ya. Ya. Sampai nangis-nangis di pelukan di pangkuan saya. Istilahnya kamu itu harus nikah, walaupun gimana pun juga yang namanya laki-laki itu harus ada pasangannya supaya ada yang Ya, ngurus. betul, Pak. Kebetulan itikat saya mau sendiri, nggak mau ada teman. Ya, saya kasihan sama ibu saya. Coba kamu cari perempuan yang betul-betul setia sama kamu, ingin dibawa ke hutan. Ya saya nyari. Satu hari saya kenalan, besoknya saya nikah. Satu hari kenalan, besoknya Bapak nikah. Luar biasa. Orang sini juga, Pak? Jauh dari sini, orang Lebakwangi. Oh, jauh. Dan beda kecamatan. sekarang istrinya kemana, Pak? Udah meninggal. Innalillahi wa inna. Udah lama, Pak? 4 bulanan lah. Berarti Kurang lebih lah. baru ya, Pak ya? 4 bulan. Tahun di tahun-tahun ini ya, 4 bulan Ya. meninggal. 4 bulan.
tapi sempat tinggal di rumah ini Pak. Iya. Ini bukti kenangan sama istri saya nih. Joglo ini. Kenangan tuh? Kenangannya waktu misalkan tidur-tiduran sama istri saya, makan-makan di sini. Oh gitu. Iya. Jadi dulu apalagi di tengah-tengah hutan makan berdua. Punten Pak punya anak? Iya, iya. Kalau punya anak tuh saya udah ya perempuan. Setelah 1 tahun kan kosong dulu. Oh iya. 1 tahun kosong dulu nggak punya anak. Setelah 1 tahun ya alhamdulillah mengandung. Mengandung kebetulan anak yang paling gede itu saya istri perempuan lah. Perempuan. Setelah berumur ya udah agak bisa merangkak, bukan merangkak lah, agak berjalan, udah bisa berjalan. Dia tuh sehari-hari kelihatan sama saya. Kok kenapa anak ini ngobrol sendiri? Saya lihat nih. Misalkan saya duduk di sini. Anak saya di situ. Ya. Sambil masak-masakan, main-mainan ya, masak-masakan. Saya lihat dia sendiri, wajan kecil itu, wajan kecil. Iya. Wajan kecil yang buat goreng-gorengan itu jatuh sendiri. Kawali gitu ya. Jatuh sendiri. Terus sama anak saya ditegur. Kok kenapa kamu Abud menjatuhkan wajan saya? Abud itu anak Bapak? Bukan. Oh, bukan. Oh. Saya tanya ke anak saya. Neng, kalau Abud tuh gimana bentuknya? Anak kecil Pak, kisaran segini katanya. Terus gimana? Hitam, warnanya hitam mengkilat. Oh, berarti bisa dibilang anak Bapak tuh temennya bisa dibilang makhluk gaib. Iya. Ya waktu dulu. Dan itu di rumah ini enggak? Ya waktu sudah di rumah sini. Ini tempat main-main anak saya nih buat lari-larian. Kebayang ya Pak ya, emang udah gak ada penduduk lain ya, mau gak mau hidup pun ya harus bisa beradaptasi dengan alam gitu ya Pak ya. Jadi kalau sewaktu-waktu ibu saya kesini itu kelihatan dari jauh, kalau ada orang, anak saya itu suka lari ke dalam. Papa ada orang, jadi seolah-olah takut gitu. Takut sama orang. Wah, kalau padahal gak ada. Ada. Betulan ada. Jadi kurang adaptasi sama. Oh iya paham. Sama orang gitu. Jadi udah belum terbiasa ketemu sama orang ya. Udah biasa sama makhluk gaib ya Pak ya. Dan ketika ketemu sama orang, anak Bapak tuh takut gitu. Papa itu ada orang lari ke bawah. Sembunyi. Sembunyi. Oke. Dan Pak, ngomongin tadi juga dapat informasi, Bapak tuh katanya pernah dulu sempat kuliah. Iya pernah, tapi ya istilahnya kadang masuk, kadang enggak. Tapi lah Bapak langsung memutuskan di sini tinggal. Iya, gitu. Kadang masuk, kadang enggak. Ya berhubung saya ada gejolak waktu dulu masih gejolak ya. Iya, ada alasan itu. Ada apa? Ada masa-masa masih puber lah. Nah, segala macam apapun juga saya merasakan waktu dulu itu. Yang hal-hal yang buruk, bukan hal yang buruk. Nyuri bukan. Itu masa lalu ya Pak ya. Masa lalu lah. Setiap orang juga pasti ada masa lalunya Pak. Termasuk saya sendiri mungkin ya. Dan Bapak memutuskan tinggal di hutan karena salah satu alasannya yang tadi Bapak bilang, Bapak di sini lebih pengen memperbaiki diri. Ya. Betul. Menghindari yang namanya urusan dunia. Apalagi harta, wanita. Dan Bapak mungkin kalau ditawari pindah untuk di kota kayak Bapak untuk nolak. Oh, udah nggak mau. Saya nggak mau ada keramaian lah. Enak gini lah. Berarti enak. Lebih baik tinggal di hutan ya Pak ya. Walaupun saya makan apa adanya, tapi nikmatnya itu lebih daripada yang punya uang miliaran lah. Gitu. Lebih mensyukuri hidup. Ya Pak ya. Betul. Lebih mensyukuri hidup. Jadi Bapak mah udah istilahnya pengen tinggal di hutan tuh alasannya itu ya Pak ya. Jadi bukan karena menghindari dari hal-hal lain, enggak, melainkan Bapak pengen memperbaiki diri, lebih mendekatkan sama yang di atas ya Pak ya. Betul. Intinya gitu. Bagus sih Pak, adem dari hiruk pikuk perkotaan. Saya pun ya kalau tinggal di sini jujur aja saya pribadi ya Pak, itu saya gak berani. Makanya pas tadi saya pas lewat perjalanan ini ada rumah enggak gitu, dan ternyata alhamdulillah bisa ketemu sama Pak Asep. Dan informasi yang tadi aku dapat ternyata salah ya teman-teman. Jadi ini tuh rumah masa lalunya Pak Asep, dimana di sini ada kenangan-kenangan indah sama mantan istrinya Pak Asep ya. Dan sekarang istri Pak Asep udah almarhum dari kurang lebih 4 bulan yang lalu. 4 bulan.
Dan Bapak tidak ada keinginan untuk mencari lagi, melainkan Bapak setia sekarang. Ya. Nggak ada istilahnya pengen nikah lagi, nggak ada ya Pak ya? Ya. Karena apa? Karena saya tahu diri lah, udah tua ya. Ya. Kemungkinan besar nggak ada yang mau gitu. Makanya dari situ saya udah aja lah, saya mau bikin lagi rumah di sini gitu. Tapi kalau jodoh gak ada yang tahu Pak. Ya gitu. Jodoh gak ada yang tahu. Kalau udah takdir ya, Bapak boleh buat, kita masa memungkiri takdir gitu. Nah iya. Tapi yang Bapak sekarang mah udah gak mikirin ke hal-hal yang nikah lagi atau lain-lain. Bapak lebih ke Bapak pengen fokus hidup sekarang. Ya. Jalani hidup sekarang gitu kan. Kalaupun bertahan ada hidup lah. bertahan hidup. Ya. Kalaupun nanti ada jodoh tidak menutup kemungkinan ya. Kalau itu takdir ya gimana lagi Pak ya? Iya. Ya siap Bapak ya. Jadi banyak pelajaran yang bisa diambil sama Bapak. Sudah di usia Bapak, maaf berapa tahun Pak? Hampir 50-an. Hampir 50-an ya, kurang lebih 50 tahun. Ya Bapak tinggal di hutan, pengen menenangkan diri, pengen menghindari hal-hal yang duniawi lah, harta wanita yang tadi Bapak bilang luar biasa. Dan itu tidak semua orang bisa lakukan Pak. Tidak semua orang bisa lakukan, tapi luar biasa. Salut banget sama Bapak, bisa ada pelajaran yang bisa diambil dari diri Bapak juga sih ya. Intinya lebih bersyukuri hidup lah. Ya udah Bapak, makasih ya Pak ya. Waktunya saya izin pamit. Insya Allah nanti kesini lagi ya Pak ya. Siap. Gak apa-apa kesini lagi Pak ya. Apa-apa, saya tuh kalau siang di sini, kalau nyari saya nggak jauh dari sini. Ada di belakang. Oke. Di belakang kan lahan pertanian saya. Gitu. Oh Bapak aktivitas sehari-hari tani berarti ya? Tani. Oke. Ya kalau di sini nggak adaptasi pertanian ya menghasilkan uang ya saya makan dari mana gitu. Iya benar. Kalau saya nggak mau bertani ya makan dari mana. Gitu. Oke. Siap. Tadinya saya nggak bisa nyangkul, nggak bisa tani, sama sekali saya nggak bisa nyangkul, nggak bisa ngarit. Berhubung saya hidup di hutan, ya saya belajar sendiri, dan mengadaptasi dengan keadaan. Kalau saya nggak bisa apa-apa, saya kemungkinan nggak bisa makan gitu. Iya benar Pak. Ya benar Pak. Siap Pak. Ya wis, nanti saya kesini lagi ya Pak ya. Ya. Saya izin pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya itulah teman-teman perbincangan saya sama Pak Asep, dan ternyata infonya tidak tinggal di sini, melainkan Pak Asep aktivitas di sini. Jadi rumah yang ada di belakang aku ya itu adalah rumah kenangan sama istrinya waktu kurang lebih 30 tahun yang lalu sebelum istrinya meninggal dunia. Dan tadi ada beberapa pelajaran sih yang bisa saya ambil ya, terutama yang tadi bilang Pak Asep sudah tidak memikirkan 3 hal, tahta, wanita, dan duniawi. Dia memutuskan tinggal di sini dikarenakan pengen benar-benar menyendiri gitu ya, pengen memperbaiki diri. Dan nanti insya Allah saya kesini lagi ya teman-teman ya. Mungkin cukup saya di video kali ini. Aku izin pamit, dan makasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Namaku Randy Aulia, aku izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.